Salam jumpa kembali di channel Cara Atasi. Ya guys, kali ini kami akan berbagi cara menghitung besarnya jumlah angsuran atau cicilan kredit per bulan beserta nilai pokok dan bunganya dengan sistem anuitas bulanan. Nah, nanti kita akan gunakan 3 rumus. Yang pertama adalah rumus PMT. Ini digunakan untuk menentukan jumlah angsuran per bulan. Kemudian berikutnya rumus PPMT, itu untuk menghitung besarnya jumlah pokok pinjaman yang dibayar per bulan. Kemudian rumus IPMT ini untuk menghitung bunga yang dibayar di setiap bulannya. Oke, kita mulai saja. Kita buat tabel seperti ini dengan kelengkapan yang ada di atasnya. Ya, saya buat di sheet kedua. Nah, di sini di sel A1 saya ketikkan plafon. Kemudian di bawahnya tenor. Dan kemudian lagi di bawahnya lagi kita kasih aja suku bunga. Kemudian pada sel B1 kita ketikkan jumlah plafonnya misal 20 juta. Oke, angka ini kita format sel menjadi satuan rupiah. Oke, untuk tenor kita isi misalnya 12 bulan. Kemudian suku bunganya misal 10% per tahun. Kita rapikan dengan melebarkan masing-masing kolom. Nah, kemudian kita buat tabelnya seperti ini. Di sel A5 kita ketik bulan ke, kemudian angsuran, pokok, bunga. Kemudian kolom selanjutnya yaitu jumlah angsuran dan saldo pinjaman. Setelah itu kita rapikan masing-masing kolom dan juga baris. Nah, kemudian di sini di sel E7 kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik pada sel B1. Ini untuk mengarahkan nilainya ke nilai plafon. Jadi saldo pinjamannya dimulai dari plafon 20 juta. Nah, kemudian berikutnya dari baris A8 kita ketikkan bulan ke-1. Kemudian enter. Kemudian 2. Di sini karena tenornya 12, jadi kita buat angka sampai bulan ke-12. Nah, sekarang kita barulah akan memasukkan atau mengetikkan untuk rumus berapa jumlah pokok pinjaman yang dibayar pada bulan ke-1, kemudian bunga pada bulan ke-1, dan juga jumlah angsuran pada bulan ke-1 juga. Oke, kita bahas dulu rumusnya. Untuk menghitung pembayaran pokok per bulan, maka kita bisa gunakan rumus PPMT. Maka penggunaan rumus PPMT, cara penulisannya adalah seperti ini. Sama dengan PPMT, kemudian kurung buka, lalu kita harus isi 4 parameter minimal dengan dipisahkan oleh koma atau titik koma tergantung dari komputernya. Nah, untuk rate itu adalah bunga per tahun. Kalau misal kita pembayarannya per bulan, maka kita tinggal dibagi 12. Kemudian parameter kedua adalah per. Per itu adalah periode. Jadi pembayaran keberapa yang akan kita hitung. Kemudian NPER, ini adalah jumlah total periode atau tenornya berapa bulan atau berapa tahun.
Selanjutnya parameter keempat adalah PV, yaitu plafon atau uang yang dipinjam. Oke, kita mulai penulisannya. Kita ketik di sini di sel B8 sama dengan PPMT, kemudian kurung buka. Nah, kalian bisa lihat di sini parameternya tampak rate, per, ampere, PV. Dan kemudian parameter selanjutnya adalah opsional, bisa diisi dan juga tidak diisi. Untuk rate kita isi suku bunga, jadi kita arahkan ke sel B3. Suku bunga di sini adalah per tahun, sementara yang akan kita isi per bulan. Jadi kita harus bagi menjadi 12. Kemudian karena nanti sel ini akan kita copy ke bawah, sementara rate itu nanti harus selalu mengarah ke sel B3, sehingga setelah kita klik sel B3 kita tekan tombol F4 agar selnya menjadi absolut. Jadi ketika nanti kita copy ke bawah, maka parameter rate akan selalu mengarah ke B3. Oke, berikutnya ketikkan koma, kemudian kita isi dengan per atau periode. Di sini kita akan hitung untuk cicilan pertama atau bulan pertama. Jadi kita arahkan ke sel A8. Jadi kita klik sel A8, kemudian isi koma lagi, lalu kita isi ampere atau jumlah tenornya. Kita arahkan ke tenor sel B2. Klik sel B2 lalu tekan F4, kemudian ketik lagi koma, kemudian kita isi PV atau plafon pinjaman kita, dan lalu arahkan ke sel B1, lalu tekan F4 lagi agar menjadi absolut, dan selesai. Kita ketik kurung tutup lalu kita enter. Nah, di sini masih tampak menghasilkan nilai negatif. Maka itu untuk dapat menjadikan nilai positif, kita double klik pada rumusnya, kita edit, kita isikan tanda minus setelah sama dengan. Selanjutnya kita akan mencari angsuran bunga per bulan. Caranya dengan menggunakan rumus IPMT. Untuk penulisannya, rumusnya ketikkan IPMT kurung buka. Nah, isian parameternya sama dengan perhitungan angsuran pokok. Oke, selanjutnya untuk jumlah angsuran bisa menggunakan rumus PMT atau dengan cara menjumlahkan angsuran pokok plus angsuran bunga per bulan. Kemudian untuk saldo pinjaman pertama tinggal dengan cara mengurangkan dari plafon kredit ke pokok angsuran pertama. Ya guys, jika suka dengan video-video di channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan juga tombol like. Nah, selanjutnya untuk melihat angsuran pokok dan bunga di bulan berikutnya, kalian tinggal mengcopy rumus sampai di bulan ke-12. Nah, begitulah cara menghitung angsuran pokok dan besaran angsuran bunga dalam sistem anuitas dengan menggunakan rumus yang ada pada Microsoft Excel. Okay guys, thank you for watching. See you next time. Bye bye.